Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini, NIM 241222028 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Paki A semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS yang telah diberikan oleh Bapak Dosen Rizky Aulia Pramudita mengenai BMC, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis yang saya buat yaitu tentang risol mayones crispy. Kemudian saya akan menjelaskan 9 elemen BMC. Yang pertama yaitu key partners, yaitu siapa saja yang bisa saya ajak kerjasama untuk bisnis yang saya jalani, yaitu kita bisa supplier bahan baku seperti bahan baku utama, sosis, telur, mayones, tepung, dan bahan pelengkap lainnya. Yang kedua, produsen dan supplier kemasan. Yang ketiga, platform pengiriman makanan seperti kemitraan dengan platform delivery, GoFood, GrabFood untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, kedai. Adanya saya titipkan ke kedai-kedai atau toko angkringan yang biasanya menjual beberapa gorengan. Untuk selanjutnya, BMC yang kedua, key activities. Apa saja kegiatan bisnis saya yang kita jalani? Yang pertama, ada pembelian bahan baku, harus yang berkualitas. Dan yang kedua, ada pembuatan adonan untuk kulitnya. Yang ketiga, ada penggorengan atau saya memasak untuk isian risol mayo crispy tersebut. Yang keempat, ada penggorengan risol mayones crispy. Dan yang kelima, ada penjualan risol mayones crispy seperti menyiapkan dan mengirimkan pesanan baik untuk pengantaran langsung maupun pengiriman melalui aplikasi. Untuk selanjutnya, BMC yang ketiga, key resources, yaitu sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan risol mayones crispy. Yang paling penting itu pertama, adanya sumber daya manusia yang sudah ahli dalam bidang dan pembuatan risol mayones crispy itu sendiri. Yang kedua, alat dan bahan seperti peralatan, dapur, penggorengan, kompor, dan alat-alat pemotongan. Yang ketiga, platform penjualan online aplikasi delivery untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang keempat, bahan baku seperti bahan baku berkualitas, yaitu sosis, telur, mayones, dan tepung. Untuk selanjutnya, BMC yang keempat, value propositions, yaitu apa saja keunggulan yang bisa diunggulkan dari produk yang saya buat untuk risol mayones crispy sendiri. Yaitu yang pertama, harganya terjangkau dengan menawarkan harga yang bersaing dengan cemilan lain dengan kualitas rasa yang lebih baik. Yang kedua, makanan siap saji atau bisa disajikan dengan frozen juga bisa untuk memastikan produk selalu fresh. Yang ketiga, bisa ada layanan pesan antar. Dan yang terakhir, camilan inovatif dengan cita rasa gurih unik dari pepaduan sosis, telur, dan mayones. Untuk selanjutnya, BMC yang kelima, customer relationship, yaitu bagaimana bisnis yang saya jalani ini bisa berinteraksi dengan pelanggan atau cara menjalin sebuah hubungan pelanggan supaya tidak berpaling dengan bisnis saya, yaitu saya bisa memberikan diskon
atau promo bagi pelanggan yang sering membeli atau melakukan pembelian dalam jumlah besar. Yang kedua, saya bisa memberikan evaluasi kepada pelanggan untuk bagaimana cara saya melayani atau bisa yang kita suguhkan untuk risol mayones crispy tersebut. Untuk selanjutnya, BMC yang keenam, yaitu channels. Yang pertama, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan produk mayo crispy dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Yang kedua, pemesanan online bisa menggunakan GoFood, GrabFood untuk memudahkan pelanggan memesan secara online. Dan yang ketiga, bisa menjualkan di toko-toko atau kios. Untuk selanjutnya, BMC yang ketujuh, customer segments, yaitu siapa saja yang akan menjadi target bisnis segmen penjualan saya atau pelanggan mana yang berpotensi untuk membeli produk saya. Yang pertama ada mahasiswa, anak sekolahan, pekerja kantor yang membutuhkan camilan untuk mudah dibawa kerja dan dikonsumsi di saat bekerja, dan semua orang di kalangan usia juga. Untuk selanjutnya, BMC yang ke-8, cost struktur. Yang pertama, biaya bahan baku dan biaya produksi seperti sosis, telur, mayones, kulit risol, dan peralatan masak. Yang kedua, biaya pengiriman. Biaya pengiriman untuk pemesanan yang dilakukan secara online. Yang ketiga, biaya operasi dan pemasaran seperti biaya sewa tempat, usaha, gaji karyawan, dan biaya listrik, air. Sedangkan biaya pemasaran seperti pengeluaran untuk promosi online, media sosial atau iklan berbayar, dan strategi pemasaran lainnya. Yang keempat, biaya kemasan seperti biaya untuk kemasan produk agar tetap aman dan menarik bagi pelanggan. Untuk selanjutnya, BMC yang ke-9 yaitu revenue streams, yaitu revenue stream menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis yang saya jalani untuk risol mayones crispy, yaitu dengan pendapatan itu dan penjualan risol mayones crispy itu sendiri. Yang kedua, layanan pesan antar dan layanan catering, seperti pendapatan dari layanan catering untuk acara tertentu seperti seminar dan ulang tahun. Setelah saya menjelaskan 9 elemen BMC tadi, saya akan menambahkan yaitu BMC yang termasuk aspek organisasi manajemen, yaitu yang pertama adalah manajerial operasional, seperti bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bisnis, memastikan produksi dan distribusi berjalan lancar. Yang kedua, pemasaran dan penjualan, mengelola promosi seperti media sosial dan mengatur strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, layanan pelanggan, yaitu mengelola komunikasi dengan pelanggan, menanggapi feedback atau saran dan keluhan dari konsumen, serta memastikan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, BMC yang termasuk aspek analisis legal, yaitu yang pertama, sertifikasi halal. Target pasar adalah konsumen muslim dan untuk memastikan produk aman dikonsumsi. Yang kedua, mendaftar merek bisnis atau dagang, seperti mendaftarkan merek bisnis
Risol mayones crispy saya untuk melindungi hak merek dan menghindari peniruan produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.